Nah, di segmen yang sekarang kita akan bahas nih soal DBD. Tadi kan udah penyakitnya udah, ada nyamuk elitnya udah, antaranya udah, ada yang segala macamnya. Nah, sebenarnya DBD itu sebenarnya bisa di-handle dengan makanan nggak, kan seperti kita tahu kalau di masyarakat itu, wah minum air cacing atau minum jus jambu atau ada satu minuman khusus bermerek itu udah bisa turut membantu menyembuhkan. Nah, sebenarnya kan ketika kita sudah dikatakan bahwa DBD, apa sih yang harus dilakukan si pasien itu? Nah, yang harus dilakukan si pasien apabila dinyatakan rapidnya positif, karena rapid ini bukan hanya milik bukan milik COVID loh gitu kan. Ada rapid juga? Ada rapid juga, termasuk nanti yang akan kita lakukan salah satunya dalam pengetesan nanti dengan rapid NS1. Ini namanya rapid NS1 gitu ya, untuk yang kita mudahnya di masyarakat menyebutnya dengan NS1 gitu kan. Lebih populer untuk rapid test DBD ini gitu kan. Di samping ada dengan blood, ada pengukuran trombosit dan hematokrit gitu kan. Nah, yang kalau sudah PEM itu memang dinyatakan positif DBD, ada beberapa hal. Yang terpenting adalah asupan cairan, karena salah satu kunci sukses pengobatan DBD di instalasi fasilitas kesehatan lanjutan yang dirawat itu adalah rehidrasi, keseimbangan cairan, karena hubungannya kan dengan perdarahan. DBD kan perdarahan, makanya dikatakan demam berdarah, demam yang disertai dengan perdarahan, pecahnya pembuluh darah gitu, dan perdarahan mikrovaskuler lainnya. Nah, salah satu kunci suksesnya dalam adalah menjaga keseimbangan cairan, termasuk masyarakat apabila yang terkonfirmasi memang positif DBD banyak minum. Minum apa aja dok? Ini air cacing ini benar nggak dibanyakan harapan masyarakat? Kalau sebetulnya kita selagi itu minuman-minuman yang sifatnya tradisional, makanan atau minuman yang punya khasiat obat, kita masih mempersilahkan. Cuma untuk cacing mungkin selama ini lebih dikenal untuk typhoid fever atau tipes ya. Nah, kalau untuk DBD yang diharapkan kan salah satunya itu kan turunnya trombosit. Yang selalu diharapkan itu makanan dan minuman yang punya khasiat meningkatkan trombosit. Walaupun memang secara uji klinik masih dipertanyakan gitu kan, tapi kita ada yang namanya jus jambu merah, silahkan. Jus jambu merah itu berarti benar ya? Kalau jus jambu merah, mangga silahkan. Ada jus kurma gitu kan, atau apa yang namanya angkak ya. Angkak itu ya silahkan saja gitu. Asal ketika meminumnya ini kalau dalam perawatan tentu disampaikan kepada DPJP atau dokter penanggung jawab pasiennya yang merawat supaya nanti bisa terkontrol atau terkendali. Oh gitu. Jadi ini pemirsa sebenarnya jambu yang akan lebih efektif. Kalau air cacing ya boleh, walaupun ya tapi lebih kayak cenderung tipes lah biasanya. Kalau lebih tipesnya, berarti jus jambu. Nantilah. Tapi saya belum rapid sih, dan mudah-mudahan enggak gitu ya. Jadi lebih baik minum jus jambu itu sudah teruji secara klinis. Oke dok, ada pesan-pesan nggak untuk masyarakat ini? Cara yang paling mudah untuk mencegah DBD, apakah pemerintah punya jargon lagi gitu? Ada sebetulnya, kita ringkas gitu ya, kita supaya mudah diingat gitu kan. Maka ini untuk kalangan kesehatan dan kalangan masyarakat, kita menyingkatnya dengan 3T, 3P, 3N. Yang T yang pertama itu adalah temukan kasusnya, temukan sarang nyamuknya ya. Kemudian T yang kedua adalah tes rapid DBD tadi itu. Kalau sakit tapi ya? Iya, kalau sakit. Kalau COVID kan sekarang tahu atau enggak harus tes. Kalau DB, kalau sakit ya catat pemirsa, catat. Kalau supaya tidak terjadi keterlambatan diagnostik, sehingga hanya ada keterlambatan penanganan. Kalau ada keterlambatan diagnostik, maka yang terpenting itu tadi adalah temukan kasusnya gitu
dengan menemukan sarang nyamuknya, kemudian tes tempatnya apakah ada jentik atau tidak, tes pasiennya secepat mungkin untuk menentukan diagnosa daripada DBD. Kemudian T yang ketiga adalah treatment, lakukan pengobatan dengan yang baik dan benar semaksimal mungkin. Kemudian P yang pertama 3P-nya gitu, 3P atau P3? 3P ya. Kalau di Tasik 3P, mungkin P3. 3P ya. Kalau istilah kesehatannya 3P, 3P ini. 3P ini P yang pertama adalah penyuluhan. Wajib memberikan penyuluhan. Setiap dokter, setiap tenaga kesehatan apabila ada kasus terindikasi DBD, walaupun belum diperiksa tapi terindikasi DBD, wajib menyampaikan penyuluhan. Apalagi sudah terkena DBD, bagaimana cara supaya tidak terjadi penularan. P yang kedua adalah pencatatan pelaporan. Nah, pencatatan pelaporan itu sangat penting untuk mengetahui bahwa DBD ini sudah terkendali atau belum. Apakah sudah masuk bisa ditetapkan sebagai KLB atau belum? Ya, karena pencatatan pelaporan menjadi sangat penting. P yang ketiga yaitu pemberantasan. Kita harus bersama-sama bisa memberantas, menurunkan angka kejadian DBD ini. Dan angka termasuk angka kematiannya. Nah, 3M yang tadi itu 3M plus sebetulnya. Tidak hanya 3M aja, tapi ada tambahan satu jadi 3M plus, yaitu yang pertama menguras bak mandi atau penampungan air, kemudian menutup bak mandi atau penampungan air. Yang M yang ketiga adalah mengubur atau menggunakan kembali barang-barang bekas dan supaya bersih lah, tidak ada genangan air intinya. Kemudian yang plusnya adalah penempatan perangkap nyamuk di rumah. Dan ini sangat sederhana sebetulnya. Jadi perangkap nyamuk itu gimana? Ini kan elit nih, perangkapnya harus elit juga dong, Dok. Ya sebetulnya enggak. Kalau kita kan sering melihat ada yang pakai ultraviolet tuh. Di rumah makan itu biar serangga, insek itu biar ke situ. Atau bisa juga dengan menggunakan raket itu tepak-tepak kemana-mana gitu kan. Nah, ada sebetulnya cara yang sederhana itu dengan misalkan membuat nantilah Kang Inu, nanti kita bisa lihat cara pembuatannya, tapi itu sederhana sekali. Misalkan rebusan jagung, airnya itu ditaruh botol aqua bekas aja, nanti nyamuk akan masuk ke situ. Oh, jadi suka jagung ya nyamuk? Itunya jadi buat menggiling itunya atau air gula gitu di situ ya. Oh, air gula. Ya. Rebusan itu yang kemarin sempat diperagakan itu ternyata itu jadi mengundang nyamuk dan nyamuknya tidak keluar lagi kalau sudah masuk perangkap kan. Cuma mungkin kalau digambarkan diceritakan agak sulit, tapi kalau dipraktekkan itu sangat mudah lah. Mungkin kalau search di Google bagaimana membuat perangkap nyamuk yang sederhana, saya kira ada lah yang populer. Oh gitu, jadi rebusan jagungnya direbus, airnya buat nyamuk, jagungnya buat kita. Jadi sebenarnya semudah itu dan semurah itu kita bisa mencegah DBD dan itu bisa dilakukan di rumah. Dan terima kasih banget nih Om sudah bisa bincang-bincang. Ini informasi berharga, ternyata DBD ya jangan sampai lah masuk ke rumah sakit, biayanya pasti ada. Kalau yang mau beli murah, beli jagung, ada wadah air mineral, jagungnya direbus dulu, airnya masukin ke situ, jagungnya kita makan, itu bisa lebih efektif mencegah DBD. Terima kasih pemirsa yang sudah bergabung menonton di program Mangkapol ini. Ikuti terus di pekan-pekan selanjutnya dengan topik yang menarik juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mantap.